Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kita hari ini, dan kita telah ada di hari yang terakhir di bulan November tahun 2020 ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah yang akan kami dengarkan hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Dan saat ini ketika firman-Mu dibentangkan, Roh Kudus menyiapkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini kita terdapat dengan judul Kemenangan dalam Pertentangan Besar. Sekali lagi dengan judul Kemenangan dalam Pertentangan Besar. Dan ayat inti kita terdapat dalam Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Sekali lagi, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 4. Namun, sekalipun di dunia ini orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan dalam hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam akan kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Bagaimanapun kita harus memandang ke depan kepada kesusahan-kesusahan baru dalam perjuangan yang akan datang. Namun dapatlah kita melihat apa yang telah lalu sama seperti melihat masa yang akan datang. Seraya berkata, selama umurmu kiranya kekuatanmu, Ulangan 33 ayat 25. Ujian tidak akan lebih berat daripada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menanggungnya. Sekali lagi saudara, ujian tidak akan lebih berat daripada kekuatan yang diberikan kepada kita untuk menanggungnya. Artinya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan yang diberikan kepada kita. Karena itu marilah dengan kekuatan itu kita laksanakan pekerjaan kita dimanapun kita mendapatnya. Yakin bahwa apapun yang akan jadi, kekuatan yang sebanding dengan ujian itu akan diberikan. Dan kelak pintu surga pun akan dibukakan supaya anak-anak Allah dapat masuk, dan dari bibir Raja Kemuliaan ucapan ini akan sampai ke telinga bagaikan musik yang merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat 34. Maka orang yang ditebus itu akan disambut masuk ke tempat tinggal yang telah disediakan Yesus bagi mereka. Di sana mereka tidak lagi bergaul dengan orang dunia yang hina, pendusta, penyembah berhala, orang yang najis, dan yang kurang percaya. Mereka itu akan bergaul dengan orang-orang yang telah mengalahkan iblis dan melalui rahmat ilahi telah membentuk tabiat yang sempurna. Segala kecenderungan kepada dosa keji, segala yang tidak sempurna yang telah menyusahkan mereka di bumi ini dihapuskan oleh darah Kristus. Lalu kebesaran dan kegemilangan kemuliaannya yang melebihi kecemerlangan sinar matahari diberikan kepada mereka. Dan keindahan moral, kesempurnaan tabiat yang bersinar dari mereka jauh lebih berharga daripada kemuliaan lahiria. Mereka dengan tak bercela berada di hadapan tahta Allah yang besar dan putih, turut menikmati keagungan dan kesempatan-kesempatan yang dipunyai malaikat-malaikat. Melihat kepada warisan mulia yang dapat dimilikinya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Matius 16 ayat 26. Mungkin dia miskin, namun di dalam dirinya dia memiliki satu kekayaan dan kemuliaan yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh dunia ini. Jiwa yang ditebus dan disucikan dari dosa dengan segala kuasanya yang mulia dibaktikan untuk melayani Allah. Tidaklah ternilai harganya, maka terdapatlah satu kegembiraan di surga di hadapan hadirat Allah. Dan malaikat-malaikat yang suci
atas satu jiwa yang telah ditebus, satu kesukaan yang dinyatakan di dalam lagu-lagu kemenangan yang kudus. Jadi saudara, kesimpulan kita adalah bahwa walaupun tantangan di akhir zaman ini besar, atau mungkin kita bilang berat, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia akan menjaga, melindungi. Dan kemenangan akan diperoleh oleh umat-umat Allah yang setia kepadanya. Bahkan tantangan mungkin bukan hanya untuk yang akhir zaman saja. Tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari, mungkin kekurangan-kekurangan ekonomi, kekurangan keuangan, kekurangan apa saja dalam hidup kita, semua itu tidak akan melebihi daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kesimpulan kita adalah jangan khawatir dalam hidup kita kecuali kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita selalu. Tuhan berkati kita sepanjang hari ini melalui renungan kita ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang indah, yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami hari ini. Pimpin kami Tuhan dalam setiap rencana hidup kami. Kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan, pelihara kami dengan kasih-Mu dan cinta-Mu. Sepanjang hari ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa pada renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.